Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Balada Kehidupan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang apa ya, Gali? Masih bersama Gali soalnya. Oke. Kedua lah ya. Ya. Berani beda. Dan berarti memulai. Berani Oke, memulai. betul. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu hidup untuk memulai dan hidup untuk menjadi beda. Iya enggak sih? Betul. Bener enggak? Benar. Ya. Soalnya kan kalau nggak beda tuh ya nggak di-notice lah kemarin ya. Betul. Sama asa gimana ya? Nggak punya jati diri gitu Iya. sama kayak orang lain. Ya, karena setiap orang pasti memiliki sifat dan keunikannya masing-masing. Keunikan masing-masing. Sama halnya dengan bisnis kan, bisnis Betul. kayak sekarang kan banyak bisnis dimsum di mana-mana, tapi pasti ada yang menjadi bedanya dikit. Ya. Ada yang laku itu yang beda. iya, Terobosannya. betul. Ada yang pakai chili oil gitu, ada yang pakai chili apa gitu kan, beda-beda. Ada yang pakai garlic ya, Garlic. kayak Almas dan Emados misalkan beda gitu kan. Iya sih itu lagi ini ya. Lagi rame, Happening. Tapi Lih, pernah nggak Gali punya ide gitu atau rencana besar gitu, kayak wah kayaknya saya punya ini deh, kayaknya punya ini, tapi kayak takut jadi beda dan takut untuk memulai gitu. Pasti sih. Tantangan untuk memulai dan takut jadi beda itu pasti Nah, dialami semua orang sih. betul. Karena takut banyak yang mencibir mungkin. Betul. Kenapa sih gitu? Pengen ini banget gitunya, kelihatan banget gitu Iya. bedanya gitu kan. Terus udah mah kita teh punya kemalasan masing-masing gitu ya. Iya. Udah mah takut dicibir, udah akhirnya nggak jadi gitu. Cuman langkah yang paling berat adalah langkah pertama. Iya, yaitu memulai. Memulai Ah, itu lebih ke melawan diri sendiri, betul. melawan ketakutan yang selama ini kita rasakan. Sebenarnya itu fata morgana aja mungkin ya, Iya. karena mungkin gara-gara pengalaman pernah dapat penolakan dan cibiran sehingga di beberapa orang itu jadi kayak ya udah nyerah aja. Iya. Cuman mau nggak mau kalau kita ingin sukses gitu, Ya. jangan sukses sih maksudnya, pingin berkualitas lah Iya. gitu, jadi orang yang semakin baik dari hari esok, dari hari kemarin Iya. esok mah. Itu harus berani memulai. Memulai. Caranya bagaimana? Caranya pertama jangan terlalu didengar Omongan orang lain. omongan orang Iya. lain ataupun persepsi omongan orang lain. Jadi kayak kadang kita ketakutan teh dimunculin sendiri gitu. Iya, Takut orang iya. ngomong apa Iya, betul, juga betul, dimulai. betul. gitu. Takut dapat penolakan, Betul. belum juga nyoba gitu. Iya. Mungkin bisa jadi ketika Anda memulai dan dapat penolakan, yaitu adalah kesempatan Anda Betul, untuk betul. meyakinkan ke semua orang bahwa apa yang Anda lakukan itu lebih baik daripada sebelumnya yang Iya. pada umumnya orang lakuin gitu. Iya. Jadi jangan takut lah gitu. Walaupun saya juga pasti banyak ketakutan Iya. ya. Apalagi menyangkut profesi ya. Takut nggak disetujuin bos, takut dapat pandangan negatif dari orang lain. Karena Menurut saya mah selagi positif dan untuk kemajuan bersama ya kenapa enggak sih? Karena kadang ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru, apalagi ya, yang baru dan yang berbeda itu banyak sekali pantangan, apalagi dalam diri sendiri yang tadi kata Gali, bahwa kita kadang suka membuat imajinasi sendiri, yang dimana orang-orang tidak akan setuju dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana kalau orang nanti ngomong kayak gini? Bagaimana nanti kalau kayak gini gitu? Tapi ketika kita melakukannya kadang hal-hal tersebut tidak ada kan? Iya. Dan kayak kita pernah kan, mungkin Galih ataupun saya gitu kan, pernah menunda-nunda karena ngerasa kayak belum siap gitu ya. Karena belum siap kalau kita mau mulai ini, yang tadi balik lagi gitu, pandangan orang lain kayak gimana.
modalnya siap atau enggak gitu kan. Semisal kayak gitu. Baru tadi sih lihat status dari teman yang di mana dia pengusaha dimsum. Kalau kalian tahu pengusaha dimsum nomor 1 Cicalengka. Tapi serius. Dari statusnya itu jadi dapat pembelajaran. Karena dia bercerita bagaimana mungkin kan sekarang terlihatnya sangat wah sekali ya. Dan itu berawal dari mimpi yang sangat kecil gitu. Kayak dia bilang tuh gini, intinya kayak gini. Kalau kalian pengen usaha gitu, jangan lihat dari modalnya dari mana dulu, uangnya dari mana dulu. Tapi bagaimana cara kita untuk memulainya dulu. Intinya kayak gitu. Kalau kita ingin memulai ya silakan mulai gitu. Jangan mikirin dulu modalnya dari mana, jangan mikirin dulu untungnya kayak gimana. Karena kita nggak bakalan pernah tahu ketika kita membuat atau mengusaha akan seperti apa nantinya. Tapi ketika kita sudah terjun, kita akan tahu celahnya bagaimana kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Itu dari bos dimsum nomor 1 Cicalengka. Jangan lupa beli di Meiseryu. Tapi ya nggak apa-apa dong. Betul. Tapi benar gitu. Maksudnya kan benar ya. Ketika kita memulai sesuatu, kita pasti akan tahu seperti apa perjalanan itu gitu. Iya nggak sih? Ya, karena memang ketidaktahuan membuat kita jadi takut gitu. Betul. Tapi kalau udah amat, yang penting maju dulu karena lebih ke mateng konsepnya berarti. Ketika sudah mateng konsepnya, kita menilai bahwa bisnis yang kita buat ini pasti diterima. Betul. Ada modal atau tidak, ya eksekusi dulu aja. Ya, kita coba dulu gitu. Karena yang tadi balik lagi ke bos ini dimsum tadi. Seperti kalian tahu lah alun-alun di Cicalengka kayak gimana kan. Awalnya yang ramai tuh yang dekat-dekat Masjid Agung tuh. Yang dekat-dekat SMP 1 kan belum seramai sekarang. Dulu kan dia kalau bisa bilang lah, saya bilang perintis yang awal jualan di situ. Kadang apa yang kita mulai kita bisa menjadi pionir untuk orang lain. Inspirasi untuk orang lain. Gitu. Mungkin dari dimsum itu kan menjadi ramai di situ, jadi banyak dagangan gitu. Kan awalnya itu menjadi pembeda gitu. Pembeda dalam artian yang lain dagangnya di sebelah sana, kalau yang ini di sebelah sini gitu. Tapi kan ketika kita sudah memulai dari perbedaan itu kan lambat laun kan menjadi sebuah hasil gitu. Kan berbeda itu bukan berarti apa ya namanya? Berbeda itu bukan berbeda banget gitu. Bukan dari hal yang lainnya gitu sih. Itu sih menurut saya. Bukan ke arah negatif mungkin ya. Betul. Tapi berbeda dalam hal positif. Betul, berbeda dalam hal positif. Kayak kita ngajar lah ya, gitu kan nih. Kadang kan kita juga ada perbedaan dengan guru-guru lain, gitu kan. Ada juga gak usah ngajar lah, ide-ide gitu. Kadang ketika kita dalam organisasi atau apa, ide kita kan pasti berbeda setiap orang. Gitu. Pasti. Karena itu yang menjadi keunikannya, gitu. Karakter ya. Betul, karakter. Dan ya udah menjadi kepastian bahwa pasti beda sih. Pasti kita punya cara pandang dan ide-ide yang diaplikasikan itu pasti beda. Betul. Sehingga kalau mau sukses di suatu hal tertentu itu harus beda. Seperti apa yang dibilang oleh Panji Pragiwaksono. Apa itu kali? Sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena kalau kita melakukan suatu hal yang beda dikit aja, orang tuh pasti atensinya ke kita gitu. Apa nih yang ditawarin gitu ya? Unik nih gitu ya. Pasti banyak yang mau nyoba juga. Cuman kalau kita tidak keluar dan tidak beda, lebih baik sedikit padahal sama produk yang orang lain punya itu nggak akan kelihatan. Betul. Gitu. Mungkin contohnya kalau kayak konten creator, Galih tahu yang anak SD atau SMP yang ngomongin tentang setan, tahu. mistis yang pernah diundang ke Ferry Irwandi itu. Nah, kira itu menurut saya kayak out of nowhere, di mana sekarang konten-konten itu penuh dengan kemistisan. Ya, banyak orang yang menganggap seseorang itu memiliki hal yang ajaib gitu. Dia hadir dan itu kan dinotis oleh semua orang. Betul kan? Karena menurut saya nggak ada yang berani seperti dia gitu. Di umurnya ya. Di umurnya.
Dan bahkan ada lagi yang ATM. Maksudnya ATM-nya tuh amati, tilu dan modifikasi. Saya lihat kayak kontennya Geralio gitu. Tahu nggak? Yang Geralio. ya, Kurang tahu. ada yang kayak yang pas ada kalau kita mah kuda ronggeng yang suka ada kesurupan. Oh, si Geral. Si Geral. Stand up komedian. Iya, stand up komedian. Oh. Kata siapa tidak bisa kesurupan? Iya kan Ini gitu. betul loh. Iya, kan itu awalnya dari konten yang anak kecil itu kan. Iya. Saya lihat itu yang kesurupan bisa berenang gitu kan. Coba berenang. Saya buktikan berenang. Saya buktikan. Kan menjadi sebuah konten yang beda. Betul. Tidak semua orang juga bisa seperti Gerald itu kan. Dan tidak seberani itu. Kalau saya malu, aduh ampun. Mungkin dia belum punya tuntutan lain. Kayaknya semenjak ditinggal Bang Zawin mungkin jadi ya. Jadi gitu. Iya. Karena Bang Zawin sudah menikah. Ya. Alhamdulillah. Nah, maksudnya seperti itu gitu. Ketika banyak konten yang sama gitu kan, kayak mungkin konten-konten gunung Firsa Bersari, Zawin pun, tapi mereka punya keunikannya masing-masing kan. Firsa Bersari mungkin dengan kata-katanya yang puitis, Zawin dengan perjalanan-perjalanan mistisnya yang sangat seru ditonton ya, yang menjadi hooknya gitu kan. Betul. Dan lain sebagainya. Karena mereka juga, maksudnya saya yakin mereka juga pasti mendengarkan omongan orang lain, tapi menjadikan sebuah motivasi untuk lihat nih, saya juga beda tapi bisa gitu. Iya, atau enggak lebih ke mereka adalah counter mungkin ya. Counter dari maraknya konten mistis yang dianggap lebih dari sebuah hiburan. Betul. Nah itu juga sih jadi polemik ya. Jadi ketika banyak konten-konten horor yang menjual apa ya, kayak halusinasi gitu. Betul. Kan orang kalau menurut kita ya udah gitu. Saya juga masih lihat konten horor tapi pengen tahu alurnya gitu. Betul. Ceritanya gini nih. Jadi apa ya? Tidak lebih dari sebuah hiburan. Betul. Kalau percaya ya saya tidak percaya gitu. Iya, kalau percaya boleh, enggak juga enggak apa-apa kan. Ya, cuma maksudnya ada orang yang kayak ini benar kesurupan gini. Ternyata ada beberapa orang yang hadir dan menantang hal itu. Betul. Gitu. Dan itu yang menjadi beda. Itu yang menjadi beda. Betul. Nah, tapi dalam kehidupan Gali, ada nggak sih yang menurut Gali nih momen di mana gue juga beda deh kayaknya dari yang lain, gitu. Dan gue berani memulai. Ya pasti sih. Kebetulan kan saya profesinya berkecimpung di dunia pendidikan. Betul. Belajar lah ya, belajar di SD. Dan dari kuliah pun. Ya. Saya orangnya pengen berbeda, bukan pengen dinotis dan dipuji. Betul. Tapi kayaknya monoton gak sih ketika dikasih tugas di dalam kuliah nih. Betul. Padahal udah dikasih 2 pilihan, bisa PowerPoint atau video. Ya. Waktu itu kan saya bikin video bersama saya yang videonya hilang itu ya. Yang videonya tidak ada. Itu tuh salah render atau apa tuh. Iya. Kesalahan saya tuh. Nah, ya, tapi itu unik sih video. Kita mengundang artis loh itu. Betul. Artis loh. Aduh. Artis Al-Hidayah. Kenapa itu video seperti itu? Coba maksudnya. Iya. Dikala teman-teman saya memberikan kepada dosen itu PowerPoint. Saya hadir dengan memberikan video. Apa ya? Iya, reality show gitu. Oh, ya. Atau enggak jadi video. Yang awalnya hanya ngomong aja ya. Seperti itu. Oh, ada Aceng. Masya Allah. Masa-masa apa itu ya? Iyalah. Luntang lantung. Iya. Dah. Sampai hari ini pun saya berusaha untuk berusaha mah atau dibuat-buat ya. Iya, betul. Gak tahu pengennya teh asa kalau semua guru bikin ini, kadang saya loncat dan keluar dari pakem kurikulum SD. Yeah. Tapi tidak bukan jauh. berarti memberikan ajaran yang menyimpang gitu, sesat. Yeah. Ya tidak. Mungkin materinya sama, tapi eksekusi di lapangan berbeda. Mengajarnya berbeda. Kayak misalkan, aduh jenuh nih. Kayaknya nggak relate nih kalau
cuman anak-anak belajarnya di kelas gitu Iya. kan. Waktu itu kan kelas 2 materinya itu ciptaan Allah. Iya. Ya anak kan nggak bisa, ya apa nih ciptaan Allah, bangku Pelangi, gitu kan. pelangi, langkah indahnya. Heeh. Iya, Itu kan bisa dilihat ketika anak keluar kelas. betul, betul. Akhirnya saya membuat dengan spontan Mhm. bikin kelompok 8 kelompok dan mereka mengeksplor, mencatat apa yang dia lihat dan itu termasuk pada ciptaan Allah. Iya. Kayak bunga, matahari. Kan kalau di kelas mah nggak mungkin kelihatan matahari, Iya. di cahayanya aja sih. Iya. Cuma kan anak itu lebih bisa menangkap apa yang dia lihat. Betul. Jadi lebih bebas dan otaknya akan lebih terbuka ketika belajar di luar. Betul. Karena memang konteksnya sama gitu. Iya. Dan relevan gitu. Terus kayak konsekuensi atau hukuman. Nah, sekarang sih nggak zaman hukuman karena terlalu konotasinya negatif lah ya. Mungkin apresiasi. Itu mah reward itu konsekuensi. Konsekuensi. Nah, jadi ya, ketika betul. Anda melakukan kesalahan, Anda Ada harus bertanggung konsekuensinya. jawab konsekuensi. Betul. Kadang saya juga ada beberapa konsekuensi yang di luar dari Guru biasanya. Guru biasanya. Yang positif. Yang Betul. positif dan tidak keluar dari ranah dan pakem-pakem pendidikan. Betul, seperti betul. itu. Nggak tahu ya, ada asa gimana ya? Pengen beda aja gitu. Karena kalau semuanya sama, toh pelangi pun tidak akan terlihat indah kalau Betul. satu warna semua. Betul. Kan? Karena perbedaan itu, gradasi beda warna itu jadi kayak keindahan tersendiri. Estetik. Estetik, walaupun jadi logo kaum tertentu. Betul, ya tidak apa-apa lah. Yang penting kita pernah membuat IBB kreatif. Yang ingin menjadi pembeda di Cicalengka. Beda. Aduh. Pendobrak. Sangat. Tapi seru ya, maksudnya kayak pengalaman kita bersama gitu kan. Yang sering kita lakukan meskipun ya pada akhirnya eksekusinya masih kurang gitu. Ada kendala. Ada kan, ya? Kayak kita jualan. Yang menjadi pembedanya apa? Tempat duduknya dari kursi telur. Itu mah rak itu ya, rak telur. Rak telur. Terus kayak bikin komunitas IBB kreatif itu yang rencananya kita membuat Cicalengka Afdeling gitu, pameran, kajian sejarah, pameran tapi ternyata tidak berjalan. Adapun yang berjalan ya beberapa gitu ya. Mungkin yang gali sama kita apa yang beda yang kita berjalan ya? Project, sekeren project. Film pendek mungkin ya. Aduh. Film pendek yang masih ada filenya itu. Masih. Aduh, malu saya. Ya, dan tapi penasaran juga pengen minta. Sudah di take down, tenang, di YouTube sudah di take down. Karena saya menghargai. Tidak apa-apa sebenarnya. Iya, dan beberapa episode di podcast juga sudah saya take down. Udah take down. Ada beberapa lah. Ya. Pengertian. Ya saya mengerti lah. Tidak ingin ada hal yang buruk di lain hari. Gitu. Ya kayak gitu kan, kayak bahkan kita pernah bikin proyek itu buku perpustakaan. Banyak sekali proyek kita yang gagal. Tapi kan pada akhirnya yang dari berbeda itu menjadi pembelajaran untuk kita saat ini gitu kan. Dan tidak ada suatu hal yang kita kerjakan sia-sia. Betul. Pasti ada pembelajaran. Betul. Untuk kedepannya, saya tuh udah pernah ngelakuin ini nih. Kesalahannya ternyata ini. Yeah. Berarti kalau mungkin ide kan sebenarnya ada yang bilang ide itu bukan hangus atau hilang. Betul. Tapi dia terkubur. Bisa jadi nanti ketika ada satu saatnya ide itu akan muncul, ya kita tinggal gali lagi gitu. Makanya kalau kata Panji ataupun stand up comedian lain gitu ya, dia bisa nulis mah terus ya gitu, kayak Ferry Irwandi gitu. Yeah. Sehari itu bisa berapa ratus note katanya. Yeah. Bisa jadi ada ide yang kepakainya nanti misalnya 2 tahun lagi. Yeah. Jadi tidak ada kegiatan yang kita lakukan itu sia-sia dan ide itu tidak akan pernah sia-sia juga seperti itu. Dan mungkin yang menjadi pembeda itu kalau kita lihat lagi selain yang lain gitu,
Raditya Dika. Kemarin-kemarin bikin buku yang Timun Jelita, tahu? Buku yang buku saya Timun. tahu cuman lagu doang. Itu yang lagu ya, lagu itu sebenarnya lagu itu diperuntukkan untuk buku yang dia buat. Judulnya Timun Jelita. Jadi bridging gini. Bridging. Jadi kan memang di saya udah beli bukunya tapi belum dibaca. Memang menyebalkan. Dan bukunya ada di orang lain lagi. karena masih ada baca buku lain gitu. Okay. Jadi di dalam setiap itu tuh kayak judul lagu tuh judul bab gitu. Kalau nggak salah ya. Cerita dan dilagukan gitu. Kan tapi pada akhirnya kan ada eksak yang lain, maksudnya kayak bukan eksak apa ya namanya, yang berbeda itu karena Raditya Dika membuat lagunya. Dan sekarang kan yang menjadi beda itu yang menjadi dia malah jadi ngeband gitu kan. Terjun ke band kan, jadi diundang sama beberapa festival gitu kan. Yang awalnya nggak niat untuk ikutan festival. Iya, dia hanya bikin itu ya dia pengen main aja, ngejam aja gitu. Meskipun ya pada akhirnya Raditya Dika juga main ya cuman melodinya doang dan sebagainya. Tapi maksudnya itu yang menjadi berbeda dengan penulis-penulis lain gitu. Dan cuman mungkin enggak terlalu banyak yang seperti itu. Cuman ada yang sama tapi nggak tahu sih judul apa. Apakah genre bukunya sama atau tidak. Firsa Besari kan ya setiap ini ada ya. Ada. Karena memang dia mah entah ke puisi-puisian atau ke apa gitu ya. Mungkin Firsa Besari dari Konspirasi Alam Semesta. Terus ada juga Boy Sandra sebenarnya lagunya dari Origami Hati. Itu cuman ya masih banyak yang sama, cuman menurut saya formatnya itu loh. Kalau lihat Firsa Besari memang penulis juga. Cuman kan awal karir yang dikenal itu adalah penyanyi. Gitu. Sedangkan Raditya Dika kan mungkin kalau menurut saya penyanyi bukan penyanyi lah. Penulis dan stand up comedian gitu. Dan dia yang menjadi pembeda gitu. Karena mengeluarkan single album ya. Ada ini beberapa, album mungkin ya. Ada beberapa lagu. Iya gitu kan. Dan Raditya Dika, kalau Raditya Dika sih menurut saya itu menjadi imamnya yang berbeda sih. Karena belum bacanya. Tapi sinopsisnya tentang apa sih? Ya tentang anak-anak yang mau ngeband terus jatuh cinta dan sebagainya kayak gitu sih. Intinya kayak gitu. Cinlok di ini grup band meren gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Karena belum baca sih. Iya sih. Terus kayak kalau lihat dari Radit ya. Atau enggak dari Zawin nih yang kita tahu lah. Okay. Dia bikin lagu kan nyentil banget. Pak Seo, Pak Jero, kan beda dari yang lain gitu. Keluar dari format umum lah mungkin. Betul. Ya, yang sering kita dengar gitu. Iya. Nah, liriknya kayak gini. Betul. Gitu kan. Mawang, kasih sayang pada orang tua, nuhina-hinu kan. Tapi yang jadi beda itu yang dilirik banyak orang kan. Betul, jadi ikonik kan. Makanya untuk teman-teman kita juga kan ya, kalau kalian punya ide terus beda dari yang lain itu nggak apa-apa kan. Gitu. Kalau suka nggak suka itu masalah selera sih. Betul. Ya. Jangan pusingin yang nggak suka lah. Nabi Muhammad juga sesempurna itu masih ada yang nggak suka gitu, apalagi kita. Iya. Bahkan meludah kan ada yang meludah kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang meludah. Melempar dan sebagainya. Kotoran. Kita mah atuh pira kita mah cuman kata-kata doang gitu ya. Dan tidak menyakitkan. Betul. Ya paling hati aja sih. Gitu kan bisa kan bikin sukro ada chili oil. Bahkan kan sekarang makanan banyak yang pakai chili oil. Bener, serius. Basreng chili oil, serius li. Semua per chili oilan. Apapun makanannya chili oil bumbunya. Iya, itu kan awalnya dari dimsum dulu ya. Dari dimsum. Mungkin ada inovasi baru dari tukang basreng wah kayaknya pakai chili oil deh. Gitu. Kayaknya cocok nih. Sama pedes lah gitu. Betul. Ya. Bahasa aja yang beda. Begitu. Ada ini pesan buat teman-teman gitu yang lagi pengen memulai tapi takutnya berbeda gitu. Ya intinya harus pede lah gitu. Berani harus punya keberanian. Terus harus dari pede itu Anda bisa memfilter mana yang baik. Iya, mana
komentar yang baik didengarkan, itu adalah sebuah motivasi ataupun masukan. Selebihnya kalau itu menyakitkan ya udah jangan denger gitu. Betul. Jadi kita mah kadang kan kita mah fokus ke yang jelek-jelek ya. Yeah. Padahal yang muji juga ada banyak. Betul. Gitu. Jadi intinya adalah berani aja dulu gitu. Iya. Berani aja dulu gitu. Iya. Kalau ini mah apa Tokopedia gitu mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Karena banyak kok orang-orang yang berbeda menjadi sukses juga. Mulai dari iPhone mungkin dan sebagainya. iPhone. Ya dan lain sebagainya. Jangan dipikirin lagi. Kita akan tutup podcast ini. Baik, terima kasih kepada para pendengar yang udah dengar kali ini. Mungkin tadi ya berbeda itu lebih baik daripada lebih baik. Seperti itulah intinya malah ya. Semoga kawan-kawan senang dan jangan lupa kalau kalian suka dengan episode ini boleh di-share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih semuanya.